Halo teman-teman semuanya, eh, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran geografi. Nah, eh, sebelum kita memulai sesi diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kemudahan dan beroleh manfaat dari apa yang akan kita diskusikan dan pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bercerita mengenai apa yang Bapak alami pada minggu lalu. Pada minggu lalu, Bapak pergi membeli sarapan di warteg di dekat sekolah kita. Nah, pada waktu itu, Bapak bilang ke penjualnya bahwa Bapak pesan satu porsi makanan waktu itu ketoprak, teman-teman. Nah, ketika itu selesai penjual itu menyiapkan porsi satu ketoprak yang Bapak pesan, kemudian Bapak tanya kepada penjualnya, berapa Pak harga satu porsi ketoprak ini? Penjual itu menjawab, satu porsi ketoprak harganya Rp10.000. Nah, ketika itu Bapak mengambil dompet di tas. Nah, ketika Bapak ingin mengambil dompet di tas, apa yang terjadi? Ternyata Bapak lupa membawa dompet. Padahal makanan yang telah disiapkan oleh penjual itu harus Bapak bayar. Tidak mungkin Bapak tiba-tiba membatalkan makanan tersebut. Apalagi sudah susah payah si penjual itu memasak dan menyiapkannya. Nah, tiba-tiba pada kesempatan yang sama itu, teman Bapak datang ke warung yang sama. Teman Bapak namanya Pak Michael. Nah, Pak Michael ini kebetulan juga memesan ketoprak. Nah, ketika itu Pak Michael ya tanpa sengaja melihat bahwa Bapak sedang mencari sesuatu pada tas yang Bapak bawa. Nah, apa yang terjadi? Pak Michael tanya, Pak, sepertinya kok mencari sesuatu di tas tapi dengan wajah yang panik dan agak cemberut. Nah, ketika itu Bapak bicara apa adanya bahwa Bapak sepertinya lupa membawa dompet. Padahal Bapak sudah memesan satu porsi ketoprak. Nah, untungnya teman-teman, Pak Michael ini sangat baik sekali. Dia bicara pada Bapak bahwa dia bersedia membayar uang 10.000 yang harus dibayarkan untuk mengganti satu porsi ketoprak yang Bapak pesan. Nah, setelah
makanan ketoprak yang Pak Michael sudah dimasak oleh penjual dan tinggal diambil, Pak Michael membayar berapa teman-teman? 20.000 ya, karena 2 porsi ketoprak ya. Nah, betul sekali. Nah, Pak Michael membayar 20.000 untuk 2 porsi ketoprak. Yang satu untuk Pak Michael sendiri, yang satu untuk Bapak. Setelah peristiwa tersebut, tentu Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau tidak ada Pak Michael, mungkin Bapak harus balik terlebih dahulu ke rumah atau mungkin telepon orang di rumah untuk membawakan dompet. Nah, kenapa Pak Michael bisa melakukan seperti itu, teman-teman? Oke ya, ada jawab Pak Michael adalah orang yang baik. Betul. Ada jawab Pak Michael kenal dengan Bapak. Nah, Bapak memang telah mengenal Pak Michael itu ya sejak Bapak bertugas di sekolah ini. Bahkan mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih. Oleh karena itu, walaupun kita bekerja di instansi yang sama, ya, tetapi kita tidak selalu berkompetisi untuk memperebutkan jabatan, posisi yang bagus, atau mungkin rezeki, ya. Tapi kita sudah seperti saudara ya, saling berbagi. Nah, adanya peristiwa Pak Michael membantu Bapak ketika Bapak sedang kesulitan. Ya, kemudian memang Pak Michael kenal dengan Bapak. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, teman-teman. Yaitu apa? Kerja sama, betul sekali. Jadi kerjasama ya antara Pak Michael dengan Bapak selama ini ya, kita sudah saling kenal, saling membantu. Bahkan ketika Bapak kesusahan tadi, Pak Michael mencoba untuk membayar harga ketoprak yang Bapak pesan. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama. Ya, walaupun kerjasama itu melalui bantuan keuangan. Tapi Pak Michael dan Bapak memang tidak hanya sebatas saling membantu dalam bentuk uang, tapi kita saling membantu dalam kebutuhan tenaga. Ketika Pak Michael sibuk, Bapak bantu. Atau sebaliknya, ketika Bapak sibuk, Pak Michael yang membantu. Juga ketika Pak Michael sedang bersedih, Bapak hibur. Ketika Bapak sedih, Pak Michael hibur. Artinya kita sudah saling membantu, saling bekerja sama, baik susah ataupun senang. Nah, ini juga yang terjadi di negara kita dengan kaitannya negara lain. Ya, terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Semuanya saling bekerja sama. Itulah topik pada pagi hari ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik pembahasannya. Nah, kalau teman-teman melihat orang kaya, apa yang teman-teman pikirkan? Oke, ada yang jawab punya uang yang banyak. Betul. Ada lagi? Oke,
punya pekerjaan yang mapan. Ada lagi? Mempunyai posisi karir yang bagus. Betul. Ada lagi? Mempunyai rumah yang bagus. Ada lagi? Memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Ada lagi? Memiliki pemikiran yang progresif. Ada lagi? Suka beramal dengan harta yang dia miliki. Oke, semuanya yang teman-teman sebutkan tadi itu semua betul. Itu semua adalah ciri-ciri dari orang kaya. Nah, lalu bagaimana jika ciri-ciri orang kaya itu objeknya kita ganti dengan negara maju? Prinsipnya sama, teman-teman. Bahwa orang kaya itu diibaratkan adalah negara maju. Apa saja itu? Oke, betul sekali ya. Sudah baca bahwa mata pencaharian penduduk dominan bidang industri. Ya, kenapa di negara maju itu dominannya bidang industri? Kenapa tidak pertanian? Kenapa tidak peternakan? Kenapa tidak pertambangan? Betul sekali. Ya, karena penguasaan teknologi yang tinggi disertai dengan modal yang besar dan kemampuan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, ya, mendorong terjadinya pengolahan, ya, barang-barang mentah dari hasil alam menjadi barang jadi yang siap pakai, siap kita gunakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai barang mentah, itu apa saja, teman-teman? Bisa sebutkan? Oke, beras. Ada yang lain? Emas. Ada yang lain? Timah. Ada yang lain? Kayu. Ada yang lain? Jagung. Ada yang lain? Kedelai. Ada yang lain? Mungkin minyak bumi. LNG. Betul sekali. Apa yang teman-teman sebutkan tadi memang betul. Bahwa itu adalah barang-barang mentah. Atau di dalam ilmu geografi atau ekonomi disebut dengan barang primer. Nah, kemudian apa yang teman-teman ketahui tentang barang jadi? Oke, contohnya apa? Iwan, ya, Iwan betul. Motor, betul. Pakaian, oke. Handphone, Pak, betul. Apalagi? Komputer, betul. Laptop, Pak, betul. AC, betul. Televisi, betul. Oke, apa yang disebutkan oleh teman-teman semuanya itu adalah betul memang. Itu adalah contoh dari barang jadi. Nah, di negara maju, ya, lebih dominan di sektor industri untuk mengolah bahan mentah atau barang primer menjadi barang jadi, barang yang siap pakai. Oke. Itu adalah satu dari karakteristik negara maju
teman-teman. Lalu apa saja contoh yang lain? Oke, di sini si Budi bisa bacakan. Pendapatan per kapita di atas 20.000 USD per tahun. Betul sekali, Budi. Kenapa pendapatan per kapita di negara maju bisa tinggi, teman-teman? Oke, si Susi karena punya karir yang bagus, Pak. Betul sekali, Susi 100. Karena jabatannya tinggi, Pak. Betul sekali. Karena kerja di perusahaan internasional, Pak. Betul sekali. Semua yang teman-teman sebutkan itu adalah betul. Bahwa di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Karena tadi yang Susi sebutkan, bahwa di negara maju semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja, sehingga mendapatkan uang yang besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, apalagi tadi yang di nomor 1, industrinya maju, otomatis pendapatan yang diperoleh karyawannya juga akan semakin besar. Betul sekali, 100 untuk Susi. Nomor 3, ayo apa? HDI-nya tinggi. Oke, HDI-nya tinggi. Kenapa bisa HDI-nya tinggi? Romeo? Karena pendidikannya tinggi, Pak. Oke, betul. Karena gizinya terpenuhi, Pak, sehingga pinter. Betul. Ya. Karena kualitas kesehatannya bagus, Pak. Betul. HDI itu mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya manusia. Seperti yang Romeo sebutkan tadi, bahwa memiliki pendidikan tinggi. Itu adalah salah satu yang akan membawa atau mendorong manusia memiliki HDI yang tinggi. Pendidikan tinggi, tingkat kesehatan yang bagus, gizi yang terpenuhi, sehingga cerdas, inilah yang mendorong Human Development Index di negara maju itu tinggi. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk rendah. Kenapa bisa rendah? Si Yusuf, karena orangnya sibuk bekerja, Pak, tidak sempat untuk buat anak. Wah, betul sekali. Karena pemikiran di negara maju, orangnya banyak anak akan menjadi beban, Pak, bukan banyak rezeki. Betul. Betul ya. Betul sekali. Di negara maju disibukkan dengan bekerja, mencari uang. Pemikirannya semakin banyak anak, semakin menjadi beban. Ya. Maka sedikit anak itu akan lebih baik dibanding banyak anak. Betul sekali. Sehingga pertumbuhan penduduknya menjadi rendah. Nah, selanjutnya adalah kualitas sarana dan prasarana publik modern. Kenapa bisa modern? Luki. Oke, betul. Negara mampu membangun proyek-proyek infrastruktur untuk masyarakatnya. Betul. Oke, karena devisanya besar sehingga bisa membuat proyek-proyek prestisius. Betul, apa yang dikatakan Luki itu tepat. Bahwa ketika pendapatan negara itu besar, maka negara itu bisa membiayai pembangunan sarana prasarana publik yang modern untuk keperluan masyarakatnya.
Betul sekali. Kemudian apa teman-teman di sini? Karakteristik selain kualitas sarana dan prasarana publik modern. Oke, penduduk terkonsentrasi di perkotaan. Kenapa banyak yang tinggal di perkotaan dibanding di desa, teman-teman? Oke, karena lapangan pekerjaan tersebar merata di berbagai daerah yang semuanya hanya milik kota. Betul sekali. Karena banyak lapangan kerja di kota. Betul apa yang dikatakan oleh Valentina bahwa industri yang berada di perkotaan ya, yang berada di daerah-daerah metropolitan itu mendorong penduduk bekerja di perkotaan. Oke. Dan bahkan di negara-negara maju muncul kota-kota baru seiring dengan pertambahan industri ya, jumlah industri, kemudian perluasan bisnis sehingga timbul kota-kota baru. Sehingga yang tadinya desa berkembang menjadi kota. Sehingga banyak penduduk tinggal di kota. Betul sekali apa yang dikatakan Valentina. Nah, kemudian sepengetahuan teman-teman semuanya, apa ya, sebutkan apa yang termasuk negara maju. Siapa yang mau jawab dulu? Mungkin si Yudas. Oke, betul. Amerika Serikat. Ada yang lain? Si Valerie. UK, Pak. Betul sekali. Si Lukas. Prancis, Pak. Betul sekali. Si Yohanes. Spanyol. Betul sekali. Semua yang dikatakan Yohanes, Valerie, ya, Lukas, itu semua jawaban yang tepat. Itu adalah contoh-contoh negara maju. Nah, kemudian setelah kita tadi belajar tentang negara maju, kemudian kita pindah ke negara berkembang. Nah, sebelum kita bahas karakteristik negara berkembang, Bapak ingin tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang orang miskin atau orang kelas menengah? Duitnya pas-pasan, Pak. Betul sekali. Kerjaannya serabutan, Pak, apa adanya. Betul sekali. Banyak anak, Pak. Betul sekali. Rumahnya jelek, Pak. Betul sekali. Nah, gambar ini mencerminkan apa, teman-teman tadi? Orang miskin, ya. Mencerminkan orang miskin. Tinggal di perumahan kumuh. Dan inilah jika semua orang miskin berkumpul di satu tempat, apalagi berada di satu negara, maka akan menjadi negara berkembang. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah standar hidup rendah. Kenapa bisa rendah? Uangnya sedikit, Pak. Betul. Rumahnya jelek, Pak. Betul. Makannya apa adanya, Pak. Betul. Apa yang dikatakan teman-teman betul semua. Standar hidup rendah. Itu erat kaitannya dengan karena pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhannya, perumahan yang tidak sehat, ya, karena apa adanya, yang penting ada untuk bisa berteduh,
kemudian kesehatannya tidak terjamin. Betul apa yang dikatakan teman-teman. Kemudian industri tidak berkembang, Pak. Oke, ya tadi yang satu orang si siapa? Oke, si Vino ya bilang industri tidak berkembang ya, betul ini termasuk karakteristik negara berkembang. Industrinya tidak berkembang. Kenapa hal itu bisa terjadi, Vino? Coba terangkan. Karena orang-orangnya tidak bisa menguasai teknologi, Pak, sehingga industrinya tidak bisa bersaing. Betul sekali apa yang dikatakan Vino. Penguasaan teknologi yang rendah membuat industri tidak berkembang, tidak mampu berkompetisi dengan industri-industri di negara maju. Apalagi ya, pendidikannya rendah. Pengalaman tentang penggunaan teknologi tidak ada. Ditambah modalnya juga tidak ada. Ini akan memperbesar potensi tidak berkembangnya industri. Betul sekali. Kemudian di sini HDI-nya rendah. Apa yang menyebabkan HDI-nya rendah di negara berkembang? Oke, si Mario, pendidikannya rendah, Pak. Betul sekali, Mario. Marco, sanitasinya buruk, Pak. Betul sekali. Apa yang dikatakan teman-teman betul. Sanitasi yang buruk, pendidikan rendah. Karena sanitasinya buruk, maka kesehatannya juga tidak terjamin. Kesehatannya buruk. Ya, ini yang menyebabkan Human Development Index-nya menjadi rendah. Kemudian pertumbuhan penduduk tinggi. Kenapa itu terjadi? Lukas tadi. Pemikirannya masih banyak anak, banyak rezeki, Pak. Betul sekali. Itulah. Lukas sering dengar di masyarakat kita seperti itu. Ya Pak, saya dengar dari tetangga. Betul. Memang di sebagian masyarakat kita masih berpikiran bahwa banyak anak, banyak rezeki. Dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi tinggi. Oke, kemudian selanjutnya pendapatan per kapita di bawah 20.000 USD per tahun. Kenapa itu terjadi? Valeri tadi. Oke, silakan jawab Valeri. Oke, karena industri tidak berkembang sehingga upahnya menjadi rendah, Pak. Betul sekali. Saling berkorelasi dengan rendahnya kualitas dari industri yang tidak mampu berkompetisi dengan industri di negara maju mengakibatkan upah karyawannya, buruhnya menjadi rendah. Bahkan banyak yang gulung tikar. Ini yang sering terjadi. Kemudian penduduk terkonsentrasi di pedesaan. Kenapa hal itu terjadi? Marco? Oke, karena masih berbasis pertanian, Pak. Banyak kerja di sawah. Oke, betul. Masih mengandalkan sektor primer, Pak. Terutama di tambang yang ada di daerah-daerah terpencil satelit. Oke, betul. Apa yang dikatakan teman-teman semuanya betul. Di negara berkembang, sektor dominannya adalah pertanian, peternakan, pertambangan. Yang kebanyakan itu berada di pedesaan ya, berkembangnya di pedesaan. Sehingga banyak masyarakat yang masih tinggal di desa. Betul sekali, 100 untuk semuanya. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang karakteristik di negara berkembang, ya, sebutkan contoh negara berkembang yang teman-teman ketahui. Oke. Nah, Indonesia, Pak. Betul sekali. Negara kita termasuk negara berkembang, teman-teman. Myanmar, Pak. Betul sekali. Pakistan, Pak.
Betul. Valeri, Bangladesh. Betul. Ada yang lain? Ghana, Pak. Betul. Ada yang lain? Sao Tome and Principe, Pak. Betul. Ada yang lain? Trinidad Tobago, Pak. Betul. Apa yang dikatakan teman-teman itu adalah contoh dari negara berkembang. Nah, pastinya ya teman-teman, pastinya kalau suatu masyarakat itu dalam kehidupannya akan mengalami perkembangan yang pastinya ada beberapa tahapan. Dan perkembangan itu juga terjadi di negara. Jadi negara pastilah akan terus berusaha untuk berkembang dengan berbagai tahapan yang ada. Dan setiap tahapan itu pastinya ada yang namanya indikator untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan. Nah, indikator keberhasilan pembangunan menurut Rostow itu ada berapa teman-teman di sini? Yusuf? 5, Pak. Betul. Ada 5. Yang pertama adalah menempatkan kedudukan seseorang berdasarkan prestasi, bukan keturunan. Jadi indikator keberhasilan pertama adalah ketika orang mulai memandang bahwa kedudukan seseorang itu ditentukan oleh prestasi, bukan keturunan. Betul sekali. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia bukan ditentukan alam, tetapi bagaimana memanfaatkan alam. Ya, di masyarakat kadang masih terjadi bahwa wah alam kita sungguh tidak mendukung untuk pertanian, ya terutama di daerah NTT, kering, jarang hujan. Gimana mau menanam padi untuk makan sehari-hari? Inilah contoh masyarakat yang masih terbelakang karena hidupnya hanya fokus pada bagaimana alam itu diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita, tentunya dengan bijak. Nah, ketiga adalah acuan ekonomi, politik, dan sosial mengarah keluar. Kenapa mengarah keluar? Ada yang bisa jawab? Valeri? Ya. Karena ketika apa? Oh ya, betul. Betul sekali, Valeri. Oke, tadi Valeri berkata bahwa mulai mengarah keluar karena ketika industri berkembang, ya, membutuhkan bahan baku yang lebih banyak, sementara kebutuhan di dalam negerinya kurang, akhirnya berusaha untuk ekspansi ke negara-negara lain. Tujuannya untuk mendapatkan bahan baku demi keberlanjutan industri di negaranya. Betul sekali apa yang dikatakan. Politik tentu saja akan memainkan peran untuk bisa mendapatkan bahan baku itu untuk kebutuhan industrinya. Oke, contohnya ya,
yang di mana Jerman berusaha ingin mendapatkan nikel demi produksi mobil listrik di negaranya. Tentu saja di Jerman tidak nikelnya sangat kurang, makanya dia butuh bantuan Indonesia untuk bisa mendapatkan nikel dari negara kita. Tentu saja harus dengan trik-trik politik. Karena yang membutuhkan nikel tidak hanya Jerman, tapi juga Amerika, Jepang, Prancis, dan negara-negara lain. Untuk di industrinya juga. Untuk kebutuhan industrinya juga di negaranya. Kemudian berpikir rasional, produktif, dan efisien. Karena pendidikannya maju, pendidikannya berkembang, maka orang akan mulai berpikir rasional, produktif, dan efisien. Inilah indikator keberhasilan dari pendidikan. Membentuk orang berpikir rasional, membentuk orang yang produktif dan efisien dalam bekerja. Penanaman modal lebih produktif, bukan kebendaan. Ya, betul. Di negara-negara maju, banyak orang yang bermain di pasar modal, bermain di reksadana, di saham, obligasi, sukuk. Di negara kita masih banyak investasi di emas, tanah, properti. Itu bagus semuanya. Tetapi itu ada perbedaan kelas. Bahwa di negara maju mereka sudah mulai melirik pasar modal. Nah, tentu saja dari setiap indikator itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut Rostow, ada berapa, Yusuf? Tadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara? 5, Pak. Betul. Betul. Tahapannya ada berapa, Yusuf? Tahapan perkembangan negara? 5, Pak. Betul sekali. Dan 5. Masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, dan gerak menuju kematangan, serta tingkat konsumsi massa yang tinggi. Di masyarakat tradisional, berarti masih berpikiran tidak rasional. Berpikiran hal yang irasional, tidak efektif, tidak efisien ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan. Sistem ekonomi masih memenuhi kebutuhan sendiri, fokusnya hanya itu. Yang penting bisa makan. Masyarakat belum produktif. Belum. Prakondisi lepas landas, sistem ekonomi mulai maju. Mata pencaharian mulai beragam. Jadi yang tadinya mengumpulkan makanan untuk sekedar makan setiap harinya, sekarang sudah berkembang menjadi berpencaharian beragam. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang tengkulak, ada yang pengusaha, ada yang guru, mulai beragam. Lepas landas, penggunaan teknologi telah meluas, pendapatan semakin maju, semakin besar. Tentu, pencaharian yang beragam, sistem ekonomi yang maju, membuat orang tersebut mampu mengembangkan industrinya menjadi lebih maju dengan memanfaatkan teknologi. Gerak menuju kematangan menggunakan teknologi modern dan laju pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Di sini merata. Semua orang sudah menggunakan teknologi yang modern dan laju pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Tingkat konsumsi massa tinggi, jadikan angkatan kerja memiliki jaminan lebih baik dan perluasan kekuatan di mata dunia. Artinya,
bahwa setiap orang yang lulus dari perguruan tinggi atau dari sekolah akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian kekuatan ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan mulai diperhitungkan di dunia. Inilah tahap konsumsi massa tinggi. Nah, kalau teman-teman melihat dua gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Siapa kedua tokoh ini? Ada yang tahu? Sedang apa mereka bertemu? Untuk apa? Oke, betul apa yang dijawab Yusuf. Mereka bertemu untuk saling kerjasama dalam berbagai bidang. Betul. Ini adalah Perdana Menteri Belanda. Namanya Mark Rutte. Dan ini adalah presiden kita siapa? Valerie? Pak Joko Widodo. Betul. Dan ini adalah pertemuan apa? Johannes APEC. Betul ya. Kelihatan ya di sini tulisannya ya. APEC itu apa? Vivi. Kerjasama antara negara-negara Asia Pasifik. Betul. Di kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Itu APEC. Nah, mereka sedang bekerja sama untuk kepentingan ekonomi di negara masing-masing. Yang tentunya tidak saling merugikan, seperti Pak Michael dan Pak Anjar. Kita saling membantu. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang egois. Pak Anjar senang, Pak Michael senang. Kita senang bareng-bareng. Makanya di sini ada kerjasama ekonomi internasional supaya setiap negara bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap dan bisa dirasakan oleh anggotanya. Ada yang bisa menyebutkan contoh kerjasama seperti contoh kedua gambar ini? Lukas, kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang, Pak. Betul. Apa dikatakan betul? Kerjasama ASEAN, Pak. Betul. Kerjasama IMF, Pak. Betul. Semua itu adalah organisasi yang merupakan kerjasama yang terdiri, kalau Amerika Serikat dan Jepang, berarti di situ ada berapa negara, teman-teman? 2 negara yang terlibat ya, disebut dengan bilateral. Kalau ASEAN, kemudian tadi IMF, ada berapa negara? Banyak, Pak. Betul. Berarti disebut dengan multilateral. Betul. Nah, apa yang mendorong kerjasama itu? Kenapa harus bekerja sama? Kenapa antar negara tidak hidup sendiri-sendiri saja? Coba, dari gambar ini apa yang bisa kalian ceritakan? Lukas, ya, adanya perbedaan, Pak. Contohnya di Cina sangat berkembang industri barang kelondongnya, Pak. Sedangkan di negara kita sangat banyak cadangan mineral logamnya, Pak, untuk kebutuhan bahan baku industri untuk produk pembuatan barang kelondong. Sehingga mereka saling bekerja sama. Cina mendapatkan barang baku dan Indonesia mendapatkan barang kelondong ya untuk digunakan masyarakat. Betul sekali apa yang dikatakan si Lukas. Karena perbedaan, intinya ada berbeda. Cina memiliki industri yang maju. Kita memiliki cadangan mineral logam yang luar biasa banyaknya. Cina butuh mineral logam untuk memproduksi barang kelondong. Kita butuh barang kelondong untuk kebutuhan masyarakat kita. Mereka saling bekerja sama karena mereka berbeda
potensi alamnya, berbeda iklimnya, berbeda posisi geografisnya, seperti Singapura yang memiliki lokasi strategis untuk jalur perdagangan, sehingga kapal-kapal Indonesia yang berdagang dengan negara lain pastilah memasuki pelabuhan Singapura. Tapi sebaliknya, Singapura juga membutuhkan bahan-bahan makanan untuk masyarakatnya dari Indonesia. Betul sekali. Tapi juga ada apa teman-teman di sini? Kesamaan. Selain perbedaan dan kesamaan. Contohnya apa? Contohnya OKI Pak, Organisasi Konferensi Islam. Karena sama-sama negara mayoritas Islam. Betul sekali. Sama-sama negara mayoritas Islam, mereka membentuk kerjasama sehingga terbentuklah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada apa lagi? ASEAN Pak, karena sama-sama terletak di Asia Tenggara. Betul. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara saling bekerja sama dalam ASEAN. Oke. Terakhir, pembahasan topik pada pagi hari ini, apa tujuan dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Meningkatkan devisa negara, Pak. Ya. Kenapa? Kenapa devisa negara harus meningkat? Karena untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan infrastruktur. Oke, betul. Jadi devisa digunakan sebagai dana untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Membangun perekonomian negara tersebut agar mampu menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan perekonomian negara. Ketika perekonomian negara semakin meningkat, maka semua masyarakat bisa sejahtera. Mengisi kekurangan ekonomi. Betul, karena masing-masing negara memiliki potensi sumber daya alam yang tidak sama, memiliki letak geografis yang tidak sama, memiliki kemampuan sumber daya manusia yang tidak sama, sehingga membutuhkan bantuan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain. Betul sekali. Itulah yang menjadi topik pada sesi diskusi yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini. Sebagai langkah penutup, Bapak ingin masing-masing dari teman-teman mencoba untuk menyebutkan organisasi-organisasi yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sebutkan nama-nama lembaganya, tujuan didirikannya lembaga itu, dan negara mana yang menjadi anggotanya. Minggu depan kita akan bahas mengenai itu lebih mendalam. Oke. Ada 2 pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kali ini. Yang pertama adalah apa yang bisa kita petik ya dari pembelajaran pada pagi hari. Apa yang bisa kita petik dan kita terapkan dari topik pembelajaran pagi hari. Dan yang kedua, apa manfaat
bagi Anda mempelajari topik kerjasama antara negara maju dan berkembang. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang sudah sangat antusias mengikuti sesi diskusi tentang topik pada pagi hari. Minggu depan kita akan berjumpa lagi bersama Bapak Anjar di materi yang lain yang tentunya tidak kalah menarik. Jadi tetap datanglah pada pelajaran minggu depan di jam yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pagi hari ini, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kak Anjar, Bapak Anjar pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.